dia yang membuat aku terbuka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Alhamdulillah, rekan-rekan yang berbahagia, pecinta karya ilmiah. Saat ini kita berkesempatan untuk saling mengingatkan mengenai satu pertanyaan penting ya, rekan-rekan, beberapa waktu lalu mengenai apa perbedaan utama antara penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif. Baiklah, jika kita ingin memahami lebih dalam, tentunya langsung dimulai dengan praktek. Ya, semakin tinggi jam terbang untuk meneliti atau melakukan riset, maka kita akan semakin memahami mana jenis quantitative approachment dan mana yang qualitative approachment. Jadi dari beberapa pengalaman yang masih pendek ini, yang pertama dapat saya rangkum adalah pendekatan metodologinya. Jadi dari langkah yang kita ambil, method research, itu dalam penelitian kuantitatif menggunakan pendekatan yang merupakan positivistik, maksudnya mengumpulkan, menganalisis data, jadi selalu berhubungan dengan alat statistik. Kuantitatif berhubungan dengan pengukuran data dengan angka dan pengujian hipotesis. Kalau dalam penelitian kualitatif, itu tidak ada hipotesisnya. Jadi penelitian kualitatif mengadopsi pendekatan yang interpretatif untuk memahami fenomena. Ini berfokus pada makna, konteks, dan pemahaman mendalam tentang suatu topik. Jadi kalau contoh praktek dalam penelitian kuantitatif tentang metode research-nya ini, bahwa seorang peneliti mungkin mengukur angka-angka seperti suhu, tekanan darah, angka pada tingkat kepuasan karyawan, gitu. Kalau kualitatif, peneliti mungkin melakukan wawancara mendalam, kemudian sekarang trennya FGDs, Focus Group Discussions. Jadi untuk memahami pengalaman subjektif, persepsi karyawan terkait dengan lingkungan kerja, misalnya demikian. Kemudian hal kedua mengenai metode pengumpulan data. Dalam kuantitatif, research-nya ini dalam metode pengumpulan datanya, penelitian kuantitatif mencakup adanya survei, eksperimen, dan analisis data sekunder. Sementara penelitian kualitatif, metode pengumpulan datanya mencakup wawancara, observasi partisipatif, dan analisis konten. Jadi contohnya dalam penelitian kuantitatif ya, ada seorang peneliti karena dia melakukan quantitative research, maka peneliti mendistribusikan kuesioner kepada sejumlah responden. Ya, dengan keputusannya sendiri untuk melakukan cara pengambilan sampelnya dan mengumpulkan data dalam bentuk angka. Sementara dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan peserta, lalu dia tuliskan dengan hati-hati transkrip wawancara tersebut dan mendalami maksud hal apa yang telah disampaikan oleh responden, tentu saja untuk memahami perspektif mereka secara lebih mendalam. Kemudian perbedaannya antara kuantitatif dan kualitatif dalam hal analisis data. Jadi dalam penelitian kuantitatif, analisis data melibatkan penggunaan statistik. Ya,
Lagi-lagi angka. Penggunaan statistik tools, adanya analisis regresi, misalnya ANOVA atau uji chi-square. Sementara penelitian kualitatif, analisis data melibatkan pengkodean gitu, pengelompokan tema, pencarian framework atas suatu penelitian pendahuluan, dan pencarian pola dalam data. Contohnya dalam penelitian kualitatif itu peneliti mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari transkrip wawancara yang telah dilakukan dan menggambarkan pola-pola dalam narasi peserta. Kemudian perbedaannya lagi antara kuantitatif dengan kualitatif itu ada pada tujuan penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, tentu saja tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Jadi antara variabel-variabel itu ada sebab ya kausalitasnya dan mencoba menggeneralisasi hasil kepada populasi yang lebih besar. Sementara penelitian kualitatif tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang suatu fenomena. Contoh dalam penelitian kualitatif tentang pengalaman keluarga merawat anggota keluarga yang sakit. Ada lagi penelitian tentang perawat yang memberikan training khusus kepada para orang tua atau pemuda yang bertugas menjaga manula di dalam keluarganya. Ada itu penelitian beberapa teman, nurse, perawat yang pada akhirnya memiliki program khusus untuk memberikan pelatihan kepada anggota keluarga yang merawat manula. Kemudian yaitu tujuan utamanya tentu untuk memahami dinamika dan perasaan mereka secara lebih mendalam, ya. Jadi kepada responden tentunya peneliti memiliki interpersonal skill yang semakin terkoneksi. Dan ini bukan sekedar mengukur tingkat kepuasan keluarga secara umum, kalau dicontohkan dari penelitian tadi. Jadi, selanjutnya, apabila dilakukan penelitian kuantitatif, sebetulnya tidak berarti pada saat kita melakukan penelitian itu semuanya totally angka, tidak. Tapi apabila ada peneliti yang sudah semakin memahami bagaimana gayanya, gitu, gayanya dalam studi, dalam riset, maka kemungkinan besar memiliki kesepakatan ide yang sama seperti saya dan beberapa dosen yang telah membimbing saya tentunya bahwa sesungguhnya semua penelitian memiliki fase kualitatif, walaupun itu adalah kuantitatif. Karena kita tidak pernah ada ujuk-ujuk langsung twing ada angka, tidak pernah. Ini rekan-rekan bisa baca dalam Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach, karyanya John W. Creswell. Jadi dalam Qualitative Inquiry and Research Design juga. Creswell kolaps juga dengan Cheryl and Pott. Dan kita bisa memiliki pemahaman lebih mendalam mengenai perbedaan ini. Antara yang mana kuantitatif, yang mana kualitatif. Selanjutnya sebenarnya ada beberapa tambahan, misalkan perbedaannya itu hasil dan generalisasinya. Pada penelitian kuantitatif, mayoritas penelitian kuantitatif itu bisa menghasilkan generalisasi ke populasi yang lebih besar. Dengan menggunakan sampel yang representatif, penelitian mencoba membuat klaim umum tentang fenomena yang diteliti. Karena merasa ada kekuatan besar pada angka yang telah ditunjukkan oleh statistik tools. Kemudian penelitian kualitatif ini membedakan dengan hal hasil dan generalisasi ini karena cenderung menghasilkan hasil yang bersifat konstekstual dan spesifik saja. Hasil penelitian kualitatif seringkali tidak bisa digeneralisasikan secara luas. Karena fokusnya adalah pemahaman yang mendalam tadi dengan situasi spesifik dengan individu tertentu. Jadi kan contohnya itu tingkat kepuasan pelanggan di sebuah perusahaan
jenis industri tertentu. Jadi menghasilkan temuan yang dapat digunakan untuk membuat perbaikan umum dalam pelayanan pelanggan, tapi di jenis industri itu saja. Kemudian misalnya penelitian kualitatif tentang self management bagi penderita diabetes yang juga anak berkebutuhan khusus, gitu, remaja berkebutuhan khusus di kota X di Denmark gitu. Jadi itu cenderung tidak bisa digeneralisasi karena itu spesifik problemnya. Dan setelah wawancara mendalam, jadi apa yang menjadi result di situ tidak bisa digeneralisasikan dengan populasi yang lebih besar. Ya, tentunya karena responden tadi juga memang jumlahnya kecil dan permasalahan yang dikaji itu adalah spesifik. Kemudian mengenai apalagi ya tentang pengalaman pelanggan misalnya di toko tertentu secara kualitatif diwawancara mendalam misalnya oleh peneliti, itu juga seringkali em, menjadi penelitian kualitatif tentang masalah yang lebih spesifik dan kontekstual dan tentunya tidak bisa digeneralisasikan hasilnya itu secara luas. Kemudian penelitian kuantitatif dan kualitatif itu perbedaannya ada pada instrumen penelitian. Tentu saja ya. Dalam penelitian kuantitatif menggunakan instrumen distandarisasi seperti kuesioner atau tes psikologis untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian kualitatif menggunakan instrumen yang lebih fleksibel. Nah, misalnya ada FGD study group, diskusi. Kemudian ada pedoman wawancara semi terstruktur untuk memungkinkan respon yang lebih bebas dari peserta. Dalam penelitian kuantitatif, misalkan tentang tingkat kecemasan, tingkat anxiety, itu contohnya peneliti menggunakan skala kuesioner yang diuji untuk mengukur tingkat anxiety itu secara numerik. Nah, sementara kalau contoh realnya dalam penelitian kualitatif, misalnya bagaimana pengalaman individu dalam mengatasi kecemasan. Dalam mengatasi anxiety, kita lakukan wawancara mendalam. Jadi peneliti menggunakan pedoman wawancara, bagaimana pertanyaannya, bagaimana situasinya, atmosfer wawancaranya, dan mencoba mendalami pemahaman tentang pengalaman si responden tersebut. Baiklah rekan-rekan, itu saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Creswell JW and Creswell JD to 2017. Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approach. Saga Publications. Selamat belajar, senantiasa semangat berkarya, happy learning, happy working, happy researching. Saya Sri Yusriani Sara dari Greensdale, Billund, Denmark. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. See you, ciao.